Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur tani, jumpa lagi bersama saya di Aswan channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian. Jadi dulur tani, kali ini saya akan berbagi ya tips cara mudah merendam benih perendaman benih padi sebelum disebar ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, tentunya untuk pemula ya, termasuk saya sendiri, dan semoga video dari saya ini bermanfaat ya dulur. Sebelum lanjut ya, tolong ya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan ke dulur tani semua jika video dari saya bermanfaat, dan nyalakan ikon loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika Aswan Channel mengupload video yang terbaru. Monggo langsung dulur ya, lanjut. Nah ini dulur ya, jadi persiapan dulu lahannya, kita persiapkan ya. Nah ini lagi diratakan dulur, kemarin karena ya airnya kurang ya, walaupun hujan tapi belum deras ya. Ini di MT pertama di akhir tahun 2021. Nah ini lagi di traktor ya, dipersiapkan dulu lahannya. Karena kemarin benihnya kita sudah persiapkan, dan tentunya musim penghujan ini di MT pertama ya, di akhir tahun 2021 kita tanam ya kemarin benihnya dari produknya PP Kerja ya, Ciherang Boyolali ya kalau orang sini menyebutnya. Jadi Ciherang Boyolali ini ya labelnya sudah ungu ya, untuk labelnya sudah ungu ya. Jadi labelnya ungu, tentunya benih ungu ini ya termasuk benih bersertifikat yang sudah bagus ya, karena labelnya sudah ungu. Nah, ini lahannya sudah kita persiapkan ya untuk persemaiannya, dan untuk benihnya kemarin sudah kita persiapkan lur ya. Jadi benihnya sudah kita persiapkan, nanti kita kasih lihat ya hasilnya bagaimana dan cara perendamannya seperti apa. Nah ini becek lur. Ini benihnya sudah kita siapkan kurang lebih, nah ini lur, di dalam ini udah jadi ya, tumbuhnya juga sudah banyak, nanti videonya ada ya. Jadi sudah banyak ya, kita biasanya Inpari 32 kita mixing, tapi ini kita oplos, kita pakai serang lur, karena kita takut roboh. Nah inilah persiapannya. Nah ini lagi di traktor diratakan. Nah kalau untuk lahannya kayak gini lur, di sini. Nah ini rawan tikus karena ini tebu lur biasanya. Nah ya, nah ini bekas dosnya seperti ini, hancur lur, karena sudah tidak ada yang mau ya untuk ngerit. Nah makanya ini dos, langsung didos. Jadi dulur ya, untuk benih padinya cara perendamannya yang biasa saya terapkan cukup mudah ya, cukup mudah, dan tumbuhnya pun sangat bagus ya. Jadi perendamannya sangat ya, karena ilmunya pemula dulur ya, seperti itu ya dulur. Langsung ya, jadi untuk benih kemarin ya saya pilih benih yang bersertifikat ungu ya. Jadi saya lebih percaya ya dulur ya untuk benih-benih padinya yang bersertifikat tentunya. Nah yang pertama ya, kita buka kemasannya, karena kemarin saya sudah pernah mencoba juga, saya pelajari dibuka kemasannya, ditaruh di karung ya, sama dengan langsung dicoblos lur ya, langsung dicoblos tidak pindah kemasan. Nah itu hasilnya berbeda sekali ya, daya tumbuhnya itu sangat berbeda. Nah yang saya lakukan untuk musim ini ya, jadi benih saya buka, saya pindah kemasan atau saya pindah di karung biasa itu lur, bekas pupuk atau bekas apa itu.
Nah itu 3 pack kemarin kurang lebih berat 15 kilo itu saya jadikan satu ya. Setelah itu ya saya jadikan satu ya, itu saya pilih lagi lur ya. Jadi setelah saya jadikan satu, saya campur, saya masukkan ke ya ke ember. Nah ke ember itu bak ya, kalau mungkin nggak tahu ember, bak itu saya pilih lur ya. Jadi saya kasih air supaya ya semuanya tercampur. Nah setelah itu ya benih-benih yang terapung ya, benih-benih yang terapung itu saya ambilin lur, saya buang ya. Jadi benih-benih yang terapung itu saya buang ya. Jadi benih yang terapung itu saya buang ya. Setelah itu saya masukkan ke karung lagi. Nah saya masukkan ke karung ya, habis itu saya rendam ya. Jadi dalam proses perendaman ini, karena kadang kita takutnya ada penyakit bawaan dari benih atau dari ya benih yang sudah kita beli ya, itu biasanya kita campur lur ya. Jadi kita campur pakai insektisida ya, biasanya ada ruiser, ada gaucho ya. Jadi fungsi itu adalah mencegah ya, mencegah benih itu supaya tidak terserang penyakit seperti itu. Jadi antisipasi lur. Jadi perendamannya itu kemarin saya rendam ya, perendamannya mulai jam 12, jam 1-an lah, kurang lebih jam 1 siang ya. Jam 1 siang itu saya rendam. Setelah itu sampai jam 7 pagi ya, mulai perendamannya jam 1 siang sampai jam 7 pagi. Setelah itu kita tiriskan itu dibungkus lur, dibungkus pakai terpal atau pakai ya orang bilang itu tikar dari apa itu ya, pokoknya itu dibungkus, dikekep. Nah dikekep itu dari jam 7 sampai jam 7 pagi ya. Jadi sampai jam 7 pagi kurang lebihnya lur. Nah itu daya tumbuhnya ternyata saya lihat sudah bagus sekali. Nah nanti videonya ada ya, daya tumbuhnya sangat bagus sekali dan sudah bagus untuk disebar. Jadi kurang lebih butuh waktu 18 jam perendaman, 18 jam. Setelah itu kurang lebih jam 7 saya angkat dan saya ambil ya, saya bongkar jam 7 paginya. Jadi berapa jam itu? 12 jam itu udah tumbuh. Nah di sela-sela waktu itu kita kirimin air lur ya, boleh air hangat kuku ya boleh. Setelah itu ya ditutup lagi ya. Jadi buat dulur ya, tentunya ini adalah sangat simpel, dan bagi pemula termasuk saya seperti ini ternyata hasilnya lebih bagus gitu dibanding yang dari kemasan kita coblos-coblos itu ternyata berbeda hasilnya. Jadi ini daya tumbuhnya sudah bagus dan siap untuk disebar. Nah karena tadi sudah ada proses pembikinan ya, lahan sebarnya ya, dan sebarnya ya. Jadi semoga ya untuk ini tumbuhnya bagus, karena kecambahnya itu ya bagus lur ya. Semoga hasil pemberian kita ini jadi ya, supaya hasilnya lebih bagus. Soalnya musim penghujan lur, kadang terlalu banyak air di pembenihan, waduh bisa ngumpul jadi satu ya kalau kebanjiran lur, seperti itu ya. Jadi dulu ingat yang pertama ya, pilih benih yang bersertifikat tentunya ya. Yang kedua, pencampurannya biasanya pencegahannya kita kasih insektisida ya, untuk pencegahan biar tidak ada penyakit seperti itu. Nah yang kedua, yang ketiga atau yang keempat tadi, nah setelah jadi dan mau disebar ya, karena masih musim rawan tikus ya di sini. Jadi pembenihan itu dulur ya, dimakan tikus, digrogotin, dipager, diantisipasi sudah susah. Nah makanya untuk kali ini ya kita pakai
ya, metode lama lagi, kita pakai cara lama, kita campur dengan Covin Plus benihnya itu. Nah, sebelum disebar kita campur dengan Covin Plus, yaitu racun tikus ya, racun tikus, dan saya campur dengan Marsal ya, Marsal yang merah itu produk dari MMC kalau nggak salah, lupa saya. Itu juga supaya benih tidak mudah terserang penyakit, jadi supaya lebih aman lur ya, karena kadang kalau benih sudah terkena penyakit itu ditanam tidak cepat ya, kurang cepat atau kurang bagus seperti itu. Jadi bawahnya kena penyakit gitu ya, diserang penyakit terus pusing jadinya. Nah, jadi untuk dari saya itu aja dulur ya, itu ya termasuk cara yang mudah ya, karena perendaman cuma membutuhkan waktu jam 1 siang saya rendam ya, jam 1 siang direndam, jam 7 pagi kita angkat ya, kita gegep ya, kurang lebih 18 jam kalau nggak salah. Setelah itu kita gegep dari jam 7 pagi itu sampai jam 7 pagi lagi ya, jam 7 pagi atau jam 6 pagi itu sudah bagus. Nah, di tengah-tengah waktu pengekepan itu ya, kita kasih siram air ya, atau kiriman kalau orang Jawa bilang, dikirim air hangat-hangat kuku boleh, atau mungkin air biasa juga boleh, tergantung kesenangannya masing-masing ya. Ternyata hasilnya bagus loh ya, monggo disimak. Terima kasih.